Halo, perkenalkan nama saya Gede Rosyan Putra Mardika dengan NIM 22122288. Jadi hari ini saya akan membahas collaborative base di mata kuliah sistem rekomendasi. Yang pertama kita lakukan adalah mencari materinya terlebih dahulu, yaitu di Opera. Saya di sini menggunakan browser Opera. Nah, di sini kalian bisa ketikkan sistem rekomendasi wisata Kota Semarang collaborative base oleh SR Khalil. Boleh yang ini atau yang ini, dari yang ini juga boleh. Kita buka link kita baru. Nah, ini dia sistem rekomendasi tempat wisata di Kota Semarang menggunakan metode collaborative filtering atau collaborative base. Nah, itu nanti di scroll ke bagian bawah, cari di metode penelitiannya. Untuk P-nya ada collaborative filtering ini. Nah, jadi kita akan menghitung. Yang pertama itulah yang dihitung perhitungan similarity-nya atau kesamaannya. Setelah dihitung similarity-nya kesamaannya, nanti akan menghitung total similarity dengan wisata yang satu yang tidak ada dan total sim yang kedua. Setelah sudah, dia bahkan menghitung sigma similarity-nya dan bisa menentukan rekomendasinya yang mesti dikasih. Oke, kita langsung praktek saja. Di sini ada data. Terdapat 3 wisatawan yang ada di sistem rekomendasi ini, yaitu wisatawan 1, 2, dan 3. Dan berikut adalah data ratingnya. Ini adalah data ratingnya yang akan kita garap di Excel. Setelah itu, kita disuruh untuk menghitung nilai similarity-nya dulu. Setelah kita menghitung nilai similarity-nya yang seperti ini, antara wisatawan 1 dan wisatawan 2, setelah itu menghitung similarity wisatawan 1 dan 3, baru kita akan nantinya menentukan sigma similarity total dan ditutup dengan hasil rekomendasinya. Dan berlama-lama lagi, mari kita ke Excel karena saya sudah persiapkan, tinggal dilihat saja dan dipraktekkan. Atau kalau memang kurang jelas, kalian bisa akses PDF ini agar bisa belajar lebih teliti. Oke, di sini saya sudah buatkan datanya. Ini adalah data tadi yang berada di ini. Jadi ya, ini tabel wisata ini sudah saya pindahkan ke Excel seperti ini. Nah, sesuai dengan datanya. Nah, yang pertama itu adalah disuruh untuk menghitung similarity dari wisatawan 1 dengan wisatawan 2, yang tujuan hasilnya adalah memberikan rekomendasi untuk wisatawan 1. Oke. Yang pertama itu lakukan selection. Jadi apakah wisatawan 1 ini, karena dia similarity otomatis kesamaan, apakah wisatawan 1 pernah ke tempat ini dan wisatawan juga apakah pernah ke tempat itu juga. Karena di sini kita lihat ada beberapa tempat yang sama dari wisatawan 1 dan wisatawan 2 adalah yaitu Kampung Kopi Banaran, dan wisatawan juga ya ada Kampung Kopi Banaran serta Taman Bunga Celosia. Yang di sini juga ada Taman Bunga Celosia. Jadi di wisatawan 2 ada dan di wisatawan 1 juga ada. Setelah melihat datanya, kalian akan melakukan seperti ini. Dimasukkan dulu yang sama itu Kampung Kopi Banaran dan Taman Bunga Celosia. Cara menselisih ratingnya itu adalah dengan cara ini kan D4 dikurangi D8 dipangkatkan 2, otomatis jadi rating ini nah di sini sudah dari bilang rumusnya. Jadi rating ini dibagi dengan rating dikurangi dengan rating ini, nanti setelah itu dipangkatkan 2, yang hasilnya itu menjadi 1 sesuai dengan apa yang ada di sini. Ini di selectionnya itu nilai jumlah rating wisatawan 1 dikurangi jumlah rating wisatawan 2, terus dipangkatkan 2 dan menghasilkan nilai 1. Sudah.
yang taman bunga selusia juga dilakukan seperti itu. Jika sudah, maka menggunakan rumus ini, perhitungan similarity keduanya. Nah, di sini baru perhitungan similarity-nya. Oke. Jadi satu ini didapat dari mana? Satu ini didapat dari emang rumusnya, dan ini adalah hasil dari perhitungan deselection-nya yang ini, dan satu ini didapatkan dari hasil ini, serta ini juga sudah ada di rumusnya. Nah, ketika dimasukkan ke Excel itu akan bisa diketik seperti ini. 1 dibagi dengan G4 itu adalah ini. 1 dibagi dalam kurung ini ditambah 1. Nah, akan menghasilkan nilai seperti ini. Itu similarity-nya adalah 0,33, dan kita lihat juga ini dua hal yang sama, jadi bisa diulangi saja. Kalau copy bahan sesuai dengan rumus seperti ini, ditarik dari data ini. Nah, taman bunga selusia juga karena dia ratingnya sama ya, sama-sama 4, antara wisatawan 1 ini 4 dan wisatawan 3 juga 4, maka dihasilkan nilai 0. Similarity-nya ini juga dapatkan nilai 0,50 yang rumusnya sama dengan similarity yang ini juga. Kayak saya tandahkan di warna yang sama karena memang perhitungan rumusnya sama. Setelah mendapatkan dua data similarity ini, baru masuk ke bagian sini, perhitungan rekomendasi untuk wisatawan 1. Dimasukkan ke sini apa saja? Yang dimasukkan ke sini adalah wisata-wisata yang belum pernah didatangi oleh wisatawan 1. Contohnya di sini Kopeng Treetop. Nah, Kopeng Treetop itu belum pernah dikunjungi oleh wisatawan 1, tapi sudah dikunjungi oleh wisatawan 2 dan wisatawan 3. Nah, selanjutnya itu ada Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo juga wisatawan 1 tidak pernah mengunjunginya, tapi di wisatawan 2 dan wisatawan 3 itu pernah mengunjunginya. Tujuannya ada rekomendasi ini adalah memberikan rekomendasi wisata baru untuk wisatawan 1 yang belum pernah dikunjungi, tapi di wisatawan lainnya itu sudah pernah dikunjungi. Oke. Nah, penggunanya itu adalah wisatawan 2, wisatawan 3. Nilai similarity-nya itu dari yang ini. Wisatawan 2 ini adalah ditarik dari sini, similarity ini. Dan wisatawan 3 itu ditarik datanya dari ini. Setelah sudah ditarik seperti ini, maka selanjutnya ini adalah penarikan rating dari wisatawan 2 untuk Kopeng Treetop. Nah, Kopeng Treetop itu memberikan rating 5. Dari wisatawan 3 juga memberikan rating untuk tempat wisata Kopeng Treetop itu ratingnya 4. Nah, dari sini rumus similarity-nya ini adalah G12 dikali H12, berarti ini dikali dengan ini akan menghasilkan data ini. Oke. Nah, selanjutnya juga sama, ini dikalikan menghasilkan data ini. Seperti ini rumusnya. Nah, selanjutnya itu di tempat wisata yang lainnya di Candi Gedong Songo, perhitungannya juga sama. Ini juga ditarik dari data rating di sini. Perhitungan similarity-nya juga sama, jadi similarity ini dikali dengan nilai rating ini. Maka menghasilkan 1,33 dan 2,50. Oke. Jika sudah dihitung seperti ini, maka kita masuk ke total similarity ini dan total similarity dari tempat wisata 1 dan tempat wisata 2, R dan V. Oke. Total ini didapatkan dari mana? Total ini didapatkan dari ini ditambah dengan ini. Kan sudah terlihat rumusnya. Ini ditambahkan dengan ini menghasilkan ini, dan ini juga data dari tempat wisata 2 itu didapatkan dari ini ditambah dengan ini. Oke. Jika sudah seperti ini, maka kita akan menentukan sigma similarity. Sigma similarity ini menggunakan rumus ini. Ya, tinggal ditambahkan aja. Jadi otomatis dari sini ini sigma itu penambahan antara similarity ini dengan similarity ini.
data ini saya tarik dari sini saja karena memang ini yang terdekat kan. Saya tarik dari sini, dan ini memang data pasti, dan ini pun ditarik dari sini, diambil dari sini. Dia apapun yang berubah di sini akan berubah juga di sini, yang nantinya juga akan berubah juga di sini. Ini saya tambahkan yaitu 0,33 ditambah 0,50 ya hasilnya 0,83. Di sini juga sama. Nah, setelah sudah mendapatkan data seperti ini, baru masuk ke rekomendasi, nilai rekomendasinya. Hasil rekomendasinya yang pertama itu adalah ini dibagi dengan ini. Jadi sebentar, ini tuh rumusnya adalah total dari similarity dikali jumlah ratingnya. Nah, itu sudah di total. Ini dengan ini sudah di total. Hasilnya ini total ini. Nah, ini didapat dari nilai total ini L1 dan L2. Oke. G17 dan G18. Hasil rekomendasi ini didapatkan dari nilai total ditambah dengan nilai total dibagi dengan nilai sigmanya, sigma similarity-nya. Begitupun ini juga sama. Ini didapatkan dari total dan dibagi dengan sigma similarity yang sudah ada. Kamu menghasilkan nilai ini. Oke. Dari dua nilai ini kita bisa menentukan mana yang worth it atau mana yang cocok untuk wisatawan satu ini kunjungi untuk pertama kalinya setelah mengunjungi semua tempat ini. Yang direkomendasikan lah untuk wisatawan satu. Dari hasilnya seperti ini, kita bisa lihat yang mana yang cocok untuk direkomendasikan. Ya, betul sekali. Yang cocok untuk direkomendasikan adalah similarity dari Candi Gedong Songo. Nah, karena dia nilainya juga lebih besar, otomatis itu sangat cocok untuk direkomendasikan ke wisatawan satu karena 4,60, sedangkan tempat wisata yang kedua itu Kopeng Treetop lebih kecil 0,20. Dari hasil perhitungan semua ini, maka menghasilkan hasil dari perhitungan rekomendasi. Didapatkan rekomendasi pertama untuk wisatawan satu itu ada Candi Gedong Songo dengan jumlah persentase rekomendasinya itu adalah 5%, sedangkan rekomendasi yang kedua itu adalah Kopeng Treetop yang jumlah persentasenya itu didapatkan 4%. Jadi untuk wisatawan satu lebih worth it atau lebih baik dikunjunginya itu adalah Candi Gedong Songo terlebih dahulu, baru di kunjungan selanjutnya itu ke Kopeng Treetop. Jadi tujuannya memakai collaborative base ini adalah untuk menentukan beberapa rekomendasi dari wisatawan-wisatawan ini agar contohnya kita memberikan wisatawan satu ini rekomendasi selanjutnya atau destinasi selanjutnya atau kunjungan tempat berkunjung selanjutnya agar tidak bingung. Yang rekomendasinya diberikan dari wisatawan 2 dan wisatawan 3 ini. Oke. Sekian dari saya, mungkin seperti itu tentang collaborative base dari mata kuliah sistem rekomendasi. Saya Igede Rosyana Putra Mahardika dengan NIM 22122288. Terima kasih.